Halo kaula muda, Sobat GP. Selamat datang di acara terbaru kita pada bulan ini yaitu Mudicast. Terima kasih. Mudicast adalah sebuah acara ngobrol santai yang akan membicarakan tentang begini, temanya itu berbeda setiap bulannya ya. Jadi, tema kita pada bulan pertama ini adalah sebuah tema yang menarik, tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu temanya? Tema hari ini adalah menghadapi konflik dengan orang tua. Menarik sekali bukan? Saya host kalian pada episode kali ini, Kevin Jones. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan seorang teman ngobrol yang istimewa. Pakarnya ya. Jadi dari beliau kita akan melihat sudut pandang baru. Dan kita akan mengobrol santai seputar konflik dengan orang tua. Menarik sekali bukan? Ya, kita langsung panggilkan saja narasumber kita pada hari ini, teman ngobrol kita pada sore hari ini, Karana Situmorang. Selamat datang Karana. Halo. Di studio kita. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Selama pandemi aman? Aman. Cuma dompet yang nggak aman. Tapi kegiatannya apa nih Kar, kalau boleh tahu? Kegiatannya ya karena lagi susah nyari kerja kan, bidang gua. Ya gua paling kerjain bantu temen lah. Entah itu ada kerjaan apa. Ya lumayan lah buat duit rokok lah, duit jajan. Dikit-dikit duit bensin sama nggak kerja ya. Oke. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja tanpa berlama-lama, kita langsung masuk kepada pertanyaan kita yang mau kita bahas pada hari ini. Kar, kalau dari pandangan lo sebetulnya konflik yang paling umum yang terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya itu apa sih? Konflik yang paling umum ya, konflik itu kan bisa dibilang sebuah perbedaan pendapat dan pemikiran ya antara dua orang atau sekian dari beberapa orang. Mungkin kalau dari sudut pandang keluarga, salah satu contoh konkret ya mungkin dialamin teman-teman pemuda yang lainnya. Misalkan gini, lu mau masuk kuliah jurusan apa, terus orang tua lu pengennya lu masuk apa, atau mungkin orang tua lu pengennya lu jadi apa. Itu misalkan orang tua lu pengen lu jadi arsitek tapi lu pengennya jadi musisi gitu, jadi anak band. Itu kan dua hal yang berbeda. Dan lu pengennya kuliahnya mungkin di fakultas seni, atau mungkin lu nggak mau kuliah tapi malah terjun ke dunia musik ya. Gitu. Jadi kan itu adalah salah satu contoh yang mungkin dialamin oleh teman-teman yang masih mau masuk jenjang kuliah gitu loh. Oke, itu satu di antara banyak ya. Iya, contohnya. masih banyak yang lain. Pasti mungkin beberapa ada yang mengalami. Oke, kita mau melihat dari pengalaman pribadi nih ya. Bukan curhat ya nih. Ya, mungkin lu bisa sedikit menceritakan sedikit konflik atau perbedaan pendapat, clash dengan orang tua? Banyak sih ya. mungkin yang benar-benar gue anggap itu sebuah konflik yang cukup konkret ya. Menurut gue itu adalah waktu gue pertama kali tindikan. Itu. Pertama kali? Pakai anting. Oke. Nah, emang basicnya keluarga gue itu nggak ada yang pakai anting semua. Gitu. Bahkan adik gue pun cewek, waktu gue pakai anting pertama kali itu nggak ada yang tindik. Jadi gue doang. Dan gue laki kan, gitu. Jadi waktu itu gue pulang dari Batam, gue habis magang, gue niat lah beranikan diri gue pasang anting. Gue lupa dua tindikan apa satu gue lupa. Tapi gue pulang itu gak pakai anting asli, gue pakai mungkin teman-teman yang ada yang tahu anting plastik. Oh, iya. Dia transparan jadi nggak kelihatan lah. Cuman biar lubangnya nggak nutup. Gue pakai itu, gue sampai rumah, gue makan malam, dan akhirnya nyokap sadar. Kuping gue bolong. Waktu itu gue masih kuliah semester 3 2013 itu. Terus dia tanya, itu apa yang di kuping? Dibilang gitu kan. Terus gue bilang, enggak ada apa-apa. Nah, terus dia bilang, itu anting ya? Gue mau ngomong apa? Itu emang udah anting kok. Iya, saya tindik, gue bilang gitu.
Dan akhirnya ya nyokap nggak terima karena menurut dia mungkin menurut dia ya laki-laki itu nggak boleh pakai kayak gitu, nggak boleh pakai atribut anting, kalung atau apa gitu. Jadi sempet clashnya nggak sampai hebat sih, nggak sampai berantem, cuman dia kondisi komunikasi di rumah tuh jadi nggak enak gitu. Itu sih salah satu hal yang bener-bener konkret ya buat gua. Oke. Ada lagi? Oke, terus respon lu menghadapi kejadian itu gimana, Kar? Respon gue itu waktu itu gue lebih banyak diem sih. Jadi ketika nyokap gue ngomong, ketika dia nasehatin gue, ketika dia negor gue lebih banyak diem karena ya gue sadar sih posisi gue sebagai anak nggak bisa membantah lah. Dan gue sadar apa yang gue lakuin juga salah gitu. Dan gue pada saat gue memutuskan untuk pakai anting itu, gue udah tahu resikonya gitu. Jadi ya lebih baik ketika nyokap ngomong kayak gitu gue diem, yang penting gue bisa mempertanggungjawabkan omongan gue. Pada saat itu gue cuma bilang, saya pakai anting memang, tapi yang penting saya nggak bikin malu dengan saya nggak selesai sekolah saya, gue bilang gitu. Ya saya buktikan kalau saya emang bisa, kalau waktu itu gue bisa selesai sekolah gue, dan akhirnya ya sudah gitu loh. Lama kelamaan dia juga mengerti, ya udah terima. Cuman untuk beberapa hal misalkan kayak ketemu keluarga besar atau apa, dia saranin gue buat tuh copot lah antingnya gitu. Kalau di rumah atau ketemu teman-teman gue atau misalkan gue jalan berlima doang, ya nyokap sih fine aja gitu. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Kalau kita memilih jalan kita sendiri yang memang sudah jelas bertolak belakang dengan pandangan orang tua, kira-kira menurut lu impact-nya, imbasnya ke diri kita sendiri itu apa? Mungkin gue bisa bilang dari sisi positifnya itu adalah pertama, lu paham, maksudnya adalah ketika lu berani mengambil langkah hal yang lu nggak disukain dari bagian keluarga lu atau orang tua lu, lu harus tahu resikonya kayak gimana gitu. Ini gue bilang ini kan karena pilihan ya, gitu. Lu harus tahu resikonya seperti apa, lu bakal mengalami. Oh gini loh, kalau gue memilih hal yang tadinya udah dikasih tahu, tapi gue melawan ya. Terus kemudian lu bakal dari ketika lu tahu lu ngadepin masalah, terus gimana cara lu respon ke orang tua lu kayak gimana gitu. Ketika udah jadi konflik nih, lu belajar. Gue pribadi pun belajar gimana ketika gue belajar ngadepin konflik dengan nyokap gue, apa yang harus gue lakuin gitu. Terus kemudian ya, lu bakal dapat pengalaman di sini nih. Ketika lu ada konflik dengan orang tua lu, gak dianjurin sih buat bikin konflik. Cuman tapi kalau kan sudah terlanjur, kalau udah terjadi ya kan, itu kan bisa dilihat itu jadi ya udah pengalaman lu bahwa lu pernah ngalamin ini gitu. Dan nanti kelak kalau misalkan lu pribadi diizinkan berkeluarga, punya anak ya kan, lu tahu anak lu nanti kan kayak gimana, mereka pola pikirnya kayak apa gitu. Terus lu tahu kalau misalkan lu konflik sama anak lu bersikap kayak gimana gitu. Jadi lu apa yang lu ngomongin ke anak lu nanti ya bukan omong kosong menurut gua ya gitu. Karena kita pernah ada di posisi itu. Iya, karena kita pernah belajar di situ. Oke, berbicara soal anak berkeluarga, ini ada sebuah pertanyaan yang tidak kalah menarik. Bertahun-tahun yang akan datang nanti kalau misalnya lo sudah berkeluarga, sudah memiliki seorang anak, lalu di satu titik di masa remaja ini anak lo ini memilih untuk merokok. Ya. Nah, itu bagaimana cara lu menyikapi hal tersebut? Gua ya. Bukan dia tuh. Ya lu lah. Mungkin gue bakal ketemu dia, ngobrol ya, ngomong bahwa bilang gue dulu juga gue perokok gitu. Gue sebagai orang tua gue juga perokok dan gue tahu rokok itu kayak gimana gitu. Mungkin gue akan bilang rokok itu pertama lu ngebakar duit lu gitu. Kedua ya secara umum
bisa dibilang rokok juga nggak bagus buat kesehatan kan menurut orang banyak gitu. Nah, kalau gue ada bicara seperti itu dan gue kasih tahu bahwa ya lu kalau mau rokok kayak gini gitu. Resiko lu harus kerja, lu harus cari duit gitu. Buat bisa lu ngidupin uang jajan lu termasuk rokok, dan resiko kesehatan juga kayak gini gitu. Dan gue juga nggak bakal marah sih gitu. Bukan gimana ya, gue nggak bakal marah. Kenapa? Karena misalkan gue tahu nih anak gue ngerokok gitu, terus gue juga tahu dia pun punya sampingan ataupun dia kerja juga ya, dan dia yang dia bakar duit dia gitu loh. Katakanlah kuliah gitu, terus dia punya job sampingan, entah itu apa yang di luar kuliah dia atau di luar kegiatan sekolah dia, terus dia beli rokok gitu kan. Ya gue mau marah pun juga bingung gitu kalau gue ada memberikan statement bahwa lu bisa ngerokok kalau lu punya uang. Oke. Gitu. Terus dia kerja. Sama seperti yang orang tua lo ajarin ke lo. Iya. Persis ya. Ya pada saat itu emang kayak gitu. Jadi waktu dulu sih gue agak ekstrim ya diajarinnya. Gue pernah ke gap ngerokok itu SMA. Bokap gue tahu bau rokok pulang sekolah. Padahal gue udah ngumpetin tuh, gue udah makan permen, bawa parfum segala macem. Cuman yang namanya perokok ya, tau lah ya orang rokok tetap kecium gitu. Nah terus Pas SMA tuh? iya SMA Tahun kelas... 90 berapa tuh? Wah ketuaan dong. Enggak, gue masih 17 tahun sekarang. Oh iya. Enggak, lanjut. Iya, jadi pas pula waktu itu sore-sore sih dia duduk terus ngobrol sama gue, bilang, "Kamu ngerokok ya?" "Iya Pak, saya ngerokok." Itu gue kelas 1 SMA tuh, gue inget banget. "Iya saya ngerokok," gue bilang gitu. "Dari kapan?" Gue nggak bilang dari SD. Gue bilang, "Ya dari SMA Pak." "Oh gitu. Pakai apa ngerokoknya? Uang siapa?" Gue diem dong. Uang jajan, gue gituin. Diem dia. "Oh jadi uang jajannya uang jajan yang dikasih bukan buat makan, buat rokok?" "Iya," gue bilang gitu. Udah dong. Terus dia cuma bilang, dia nggak marah waktu itu. Dia bilang, "Ya kamu kalau mau ngerokok jangan bohongin saya lah," gitu. Maksudnya ya kamu panggil saya, kita ngerokok bareng. Nah gue digituin tuh waktu itu, dan gue mikir dong, wah berarti gue di ACC nih. Ya dong, wah asik nih. Udah dong, gue abis itu topik beda lagi, udah nggak ngebahas itu lagi. Sampai 2 mingguan kemudian lah, hari Sabtu lagi libur, dan kebetulan waktu itu gue juga lagi berdua doang di rumah. Gue bilang ke bokap, "Pak ngerokok yuk," gue bilang gitu. "Ayo," digituin. Nih diambil duit dari dompetnya, diambil. "Kamu ke warung ya, kamu tau rokok saya apa kan?" "Iya," beli sebungkus. Gue mau jalan nih, terus baru gue buka pintu depan rumah, ditahan dulu. Taruh dulu, balik lagi. Gue bingung, kenapa? "Kamu beli ya, kamu buka bungkusnya, 1 bungkus kamu masukin di mulut kamu semua, kamu nyalain, kamu sedot." Terus gue bilang, 16 batang Pak masuk mulut, semuanya disedot, gimana caranya? Itu otak kamu tahu. Bilang gitu, kan sakit, itu kamu tahu. Digituin gue. Masih mau ngerokok? Dia cuma gitu doang ngomongnya. Masih mau ngerokok? Gue diem dong. Jadi kalau kamu berani jalan, saya tantang kamu 16 batang di mulut. Kalau kamu nggak berani pulang, balik. Gituin. Ya gue balik lah. Mau ngapain? Daripada guanya nggak bisa mempertanggungjawabkan 16 batang satu mulut ya, habis. Gitu. Itu sih pada saat itu ya. Kalau sekarang kan zamannya udah beda. Iya. Oke, itu menarik tuh. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari 48 pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini. Banyak ya. Kita berbicara soal ego, kita berbicara soal gengsi. Misalnya sudah terlanjur terjadi konflik. Nah, menurut lu siapa yang, ya mungkin tiap orang beda, tapi menurut lu siapa yang lebih awal mencoba untuk menurunkan egonya? Apakah si anak atau si orang tua? Lebih baik sih dari diri sendiri ya, maksudnya gua dulu. Dari Gitu. anak? Kalau gua yang salah gitu. Kalaupun gua nggak salah, orang tuanya yang salah. Nah ya, itu gimana?
diem aja, nggak usah ngomong. Maksud gue lebih baik diem ya. Diem bukan berarti lu nggak, diem bukan berarti takut ya. Tapi ya udah gitu loh. Toh itu orang tua lu kan, lu satu rumah. Iya. Kalau emang lu konflik gara-gara lu, ya kalau emang kondisinya nggak kondusif, ya nggak salah kan kalau bilang, misal, Pak sorry tadi saya kayak gini, atau Mas sorry tadi saya kayak gini. Mau responnya dia kayak gimana ya bodo amat, diemin aja. Yang penting setidaknya lu udah niat gitu loh. Tapi ada juga waktu gue bisa juga orang tua lu yang baik duluan gitu. Misalkan lu udah dimarahin atau diapain ya, lalu mungkin disabet atau dipukul sama orang tua lu sendiri pun juga bisa datang ke lu dan minta maaf, bahkan bisa ngobatin lu mungkin gitu. Jadi menurut gua kalau kayak gitu ya, kalau emang dari diri lu sadar kalau emang lu mau minta maaf ya lu ngomong aja gitu. Kayak waktu kemarin gua pun pakai anting awal-awal ya juga ngomong, gua ya udah saya salah, tapi kan nggak mungkin kuping saya tutup lagi, udah bolong, mau gimana gitu. Jadi ya mau gimana, mau dimarahin ya kalau gue sih nikmatin aja pilihnya ya udahlah gitu. Oke. Gitu sih. Oke, bisa gue simpulkan dari pembahasan kita sore hari ini, summary-nya adalah yang pertama, konflik dengan orang tua itu pasti akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun sudah terjadi, cobalah untuk melihat dari sudut pandang dari perspektif yang positif, yang berbeda. Dan yang terakhir adalah, sesalah-salahnya lo atau lo merasa lo bener, tetap posisi lo adalah seorang anak yang dimana lo tetap harus dituntut untuk menghormati orang tua. Jadi jangan gengsi untuk minta maaf duluan gitu. Masa lo minta maaf sama pacar lo sendiri bisa, sama orang tua lo sendiri nggak bisa. Nani? Mantap. Oke, Kar, dari lo ada tambahan lagi sebelum kita tutup sesi bulan ini? Minum dulu. Kalau dari gua kan tadi pengalaman itu kan sifatnya pribadi ya, jadi nggak perlu dicontoh, dan teman-teman yang denger juga punya pengalaman berbeda-beda. Terus sama yang terakhir mungkin, kalau lu nggak mau terjadi konflik sama orang tua lu ya nggak usah mengambil resiko itulah. Ikutin aja apa yang mereka mau gitu. Tapi kalau kalian pengen punya pengalaman ya terserah, itu kan pilihan. Oke. Berarti setiap pilihan pasti ada resikonya. Ya jelas dong. Itu dia. Terima kasih sudah menyimak perbincangan kita pada sore hari ini. Dan ini dia Mudicast pada bulan ini. Kita berterima kasih kepada Karana Situmorang. Sama-sama. Oke. Kami pamit undur. Sampai bulan depan dengan tema yang berbeda. Bye. Dan yang kedua adalah Kipro, apa sih yang kedua? Kita berterima kasih kepada teman ngobrol kita, Karana. Sama-sama. Lama. Kipro. Ini lucu nih mau jadi bloopers sih, lucu nih. Jadi hapus ya.